Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tanda yang sering tidak disadari ketika seseorang mulai naik spiritualnya. Tanda itu bukan cahaya di wajah, bukan kemampuan melihat hal gaib, bukan karomah, bukan pula perubahan drastis yang bisa dilihat orang lain. Namun perubahan itu terjadi diam-diam, lembut, dan hanya hati yang menyadarinya. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin banyak hal duniawi yang tak lagi menggoda. Dan tanpa dipaksa, seseorang mulai malas melakukan hal-hal yang dulu begitu ia kejar. Inilah perjalanan batin yang sering terjadi pada para pencari hakikat. Baik, kita mulai dari bab pertama. Malas bergosip dan membicarakan kekurangan orang. Hati yang sedang naik tingkat spiritualnya mulai memiliki sensitivitas yang berbeda. Ia tidak lagi mudah tertarik dengan perbincangan yang mengandung kekurangan orang lain. Ada kesadaran baru yang muncul bahwa setiap kata yang keluar adalah energi, dan energi itu akan kembali ke dalam diri. Semakin halus rasa seseorang, semakin ia enggan mengotori hatinya dengan ucapan yang tidak membawa kedekatan kepada Allah. Dalam proses menuju ketenangan batin, seseorang mulai memahami bahwa bergosip tidak hanya merugikan orang yang dibicarakan, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Setiap ucapan negatif menciptakan getaran yang menghalangi kejernihan hati. Pada tahap ini, seseorang lebih memilih diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena menyadari bahwa diam lebih menenteramkan. Kesadaran ini lahir bukan dari aturan yang dipaksakan, tetapi dari pengalaman hati yang mulai mengenal nilai kebersihan batin. Ia merasakan sendiri bagaimana hatinya menjadi gelap setelah membicarakan orang lain, dan bagaimana hatinya menjadi lapang ketika ia menjaga lisannya. Lapangnya hati itulah yang akhirnya membuatnya malas terlibat dalam obrolan yang tidak bermanfaat. Orang yang naik spiritualnya memahami bahwa membicarakan orang lain bukanlah jalan untuk memperbaiki diri. Ia sadar setiap manusia berada dalam perjalanan masing-masing, dan setiap perjalanan punya ujian yang berbeda. Maka ia memilih mendoakan dibanding menghakimi. Ia memilih memahami dibanding menyalahkan. Ia memilih memperbaiki diri dibanding mencari kesalahan orang lain. Pada kondisi ini seseorang mulai merasakan bahwa lisannya bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga sarana zikir. Ucapan yang sia-sia terasa semakin berat, sementara menyebut nama Allah terasa semakin ringan dan nikmat. Itulah sebabnya ia lebih nyaman dalam kesunyian yang berzikir daripada keramaian yang penuh ghibah. Hatinya mulai mencintai ketenangan. Obrolan yang tidak membawa manfaat menjadi semakin membosankan, bahkan terasa melelahkan. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menjauh dari lingkaran-lingkaran yang gemar membicarakan keburukan orang lain. Bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena rasa takut hatinya kotor dan jauh dari Allah. Pada akhirnya, kemalasan ini bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa hatinya sedang dijaga. Dijaga dari dosa lisan, dijaga dari energi negatif, dan dijaga agar tetap lembut dalam mengingat Allah. Ketika seseorang sudah malas membicarakan kekurangan orang lain, disitulah hatinya sedang naik menuju cahaya. Malas berdebat tentang hal yang tidak penting. Ketika seseorang mulai naik spiritualnya, ia merasakan perubahan yang sangat jelas dalam cara menyikapi perbedaan. Dulu perbedaan pendapat terasa seperti tantangan yang harus dimenangkan. Namun kini, perbedaan justru dilihat sebagai ruang pembelajaran, bukan medan perang ego. Hati yang semakin lembut akan semakin alergi terhadap debat kosong, terutama debat yang tidak membawa ketenangan dan hanya melahirkan pertengkaran. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dibantah, tidak semua kata perlu dibalas, dan tidak semua pendapat harus ditaklukkan. Pada tahap ini, seseorang merasakan betapa banyak energi hatinya yang dulu habis terbuang karena ingin terlihat benar. Ia mulai memahami bahwa keinginan untuk selalu benar adalah beban yang tidak perlu. Ketika ego masih kuat, orang akan terus mencari kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling tepat, paling pintar, dan paling berpengetahuan. Tetapi ketika spiritualnya naik, ia melihat bahwa kemenangan sejati bukanlah saat ucapannya diiyakan orang lain, tetapi ketika hatinya tetap tenang meskipun pendapatnya berbeda. Hati yang sedang bertumbuh menuju Allah memahami bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan suara tinggi.
Ada saat ketika diam lebih bijak daripada menjelaskan panjang lebar. Ada keadaan di mana ketenangan lebih berharga daripada pembuktian. Ia memilih melepaskan keinginan untuk memaksakan pandangan, karena ia sadar bahwa setiap orang memiliki kapasitas pemahaman yang berbeda sesuai perjalanan batinnya masing-masing. Semakin seseorang mendalami hakikat diri, semakin ia merasakan bahwa pertengkaran tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah. Justru pertengkaran sering mengeraskan hati, membuat diri gelisah, dan menghilangkan cahaya lembut yang seharusnya terus dijaga. Inilah sebabnya seseorang yang naik spiritualnya memilih menjauh dari suasana panas. Bukan karena takut, tetapi karena ingin melindungi kedamaian batinnya. Kemalasan untuk berdebat bukan berarti pasrah tanpa sikap, namun ia tahu membedakan mana perdebatan yang membawa kebaikan dan mana yang hanya menyuburkan ego. Bila suatu perkara menyangkut kebenaran yang harus ditegakkan, ia akan berbicara dengan bijak dan tenang. Tetapi jika perkara itu hanya soal siapa yang paling benar dalam urusan dunia yang remeh, ia akan tersenyum dan mengalah. Karena ia tahu tidak setiap perbedaan layak diperjuangkan. Orang yang sedang naik spiritualnya mulai memahami bahwa ketenangan hati jauh lebih bernilai daripada pembenaran. Ia sadar bahwa orang yang benar tidak perlu berteriak dan orang yang bijak tidak perlu membuktikan apapun. Karakter dan akhlak lebih kuat daripada kata-kata. Inilah sebabnya ia lebih memilih menjadi teladan dalam diam daripada pemenang dalam perdebatan yang melelahkan. Pada akhirnya, seseorang yang malas berdebat bukan sedang menyerah, tetapi sedang dewasa secara spiritual. Ia melepaskan beban ego, menata hatinya, dan memilih jalan yang lebih tenang. Jalan di mana ia menjaga lisannya, menjaga perasaannya, dan menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Dan di titik inilah, seseorang menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malas pamer dan mengejar validasi manusia. Ketika seseorang mulai naik spiritualnya, ia merasakan perubahan yang sangat kuat dalam cara memandang dunia. Apa yang dulu dianggap penting, pengakuan, pujian, sorotan, kini terasa seperti fata morgana yang tidak lagi menggugah hatinya. Ada kesadaran baru bahwa hidup ini bukan panggung untuk dipertontonkan, melainkan perjalanan untuk kembali kepada Allah. Karena itu, ia mulai malas melakukan hal-hal yang membuat dirinya terlihat baik di mata manusia, tetapi justru menjauhkan dirinya dari keikhlasan. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa kebutuhan untuk dipuji adalah tanda bahwa hatinya belum merdeka. Ia menyadari bahwa ketika seseorang menggantungkan harga dirinya pada pendapat orang lain, maka ia akan terus hidup dalam ketakutan. Takut tidak disukai, takut tidak dihargai, takut tidak dianggap. Namun ketika hatinya mulai mengenal Allah secara lebih dalam, ketakutan itu perlahan memudar. Ia menemukan keindahan ketika hidup tidak lagi bergantung pada validasi manusia. Orang yang naik spiritualnya mulai menyadari bahwa pujian tidak menambah kemuliaan dan hinaan tidak mengurangi nilai dirinya di hadapan Allah. Ia merasakan bahwa apapun yang ia lakukan, yang menjadi saksi utama hanyalah Allah. Bukan manusia, bukan lingkungan, bukan dunia maya. Kesadaran ini membuatnya enggan memamerkan apapun, baik amal, harta, pencapaian, bahkan kebaikan. Ia memilih untuk menyembunyikan amal sebagaimana ia menyembunyikan aibnya. Hati mulai menolak segala bentuk pencitraan. Foto kegiatan ibadah, video sedekah, atau proses spiritual yang seharusnya menjadi rahasia antara dirinya dengan Allah, kini terasa berat bila harus diumbar. Bukan karena ia anti berbagi kebaikan, tetapi karena ia tahu betapa liciknya niat manusia. Sedikit saja hati tergelincir, keikhlasan hilang tanpa disadari. Inilah sebabnya seseorang yang naik spiritualnya malas mengejar sorotan, karena ia lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan perhatian manusia. Dalam heningnya, seseorang yang sedang mendekat kepada Allah merasakan nikmatnya melakukan sesuatu tanpa diketahui siapapun. Ia mulai memahami kenapa para ahli tasawuf menjaga amal mereka seperti menjaga permata. Bagi mereka, pujian manusia adalah ujian halus yang dapat mencuri ketulusan. Karena itu, ia semakin menikmati hidup yang sederhana, tenang, dan jauh dari sorotan. Semakin banyak yang ia sembunyikan, semakin lapang dan ringan hatinya.
Di titik ini, ia menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, kebahagiaan yang lahir dari hubungan rahasia antara dirinya dengan Allah. Apapun yang dilakukan, tidak lagi untuk terlihat baik, tetapi untuk menjadi baik. Tidak lagi untuk dipuji, tetapi untuk diterima oleh Allah. Ketika seseorang merasakan ketenangan ini, dunia luar perlahan kehilangan daya tariknya. Dan ia menjadi malas terhadap segala bentuk pencitraan yang membuat hati kembali terikat pada manusia. Pada akhirnya, kemalasan ini adalah bentuk kebebasan. Bebas dari penjara opini orang lain, bebas dari jerat ego, dan bebas dari dorongan untuk membuktikan diri. Seseorang yang tidak lagi mengejar pujian adalah seseorang yang hatinya sedang pulang kepada Allah. Ia berjalan dengan tenang, ia berbuat tanpa ingin disorot, dan ia menyadari bahwa sebaik-baiknya validasi hanyalah validasi dari Allah semata. Malas membalas keburukan dan menyimpan dendam. Ketika seseorang naik spiritualnya, cara ia memandang keburukan orang lain mulai berubah secara drastis. Dulu, ketika ada yang menyakiti, hatinya mungkin langsung panas, ingin membalas, ingin menuntut balasan yang setimpal. Namun kini, ketika hatinya semakin dekat kepada Allah, ia melihat keburukan bukan lagi sebagai musuh yang harus dilawan, tetapi sebagai ujian yang sedang mendidiknya. Ia merasakan bahwa membalas keburukan hanya akan memperpanjang luka, sementara memaafkan justru membuka pintu cahaya dalam dirinya. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua yang menyakitkan harus dibalas. Ia merasakan sendiri bagaimana tenangnya hati ketika ia tidak menaruh dendam. Ia memahami bahwa dendam adalah api yang membakar pemiliknya sebelum membakar orang lain. Hati yang sedang naik ke tingkatan yang lebih halus tidak sanggup lagi membawa beban yang berat seperti kebencian. Ia memilih untuk melepaskan, bukan karena lemah, tetapi karena ia mencintai kedamaian lebih dari kemenangan semu. Ada satu kesadaran baru yang tumbuh dalam dirinya, bahwa setiap keburukan yang menimpa bukan terjadi tanpa izin Allah. Jika Allah mengizinkan hal itu terjadi, maka pasti ada hikmah yang sedang ia pelajari. Cara pandang yang seperti ini membuatnya berhenti menaruh kebencian pada manusia, karena ia tahu bahwa semua kejadian sejatinya berasal dari Allah. Dengan kesadaran ini, hatinya semakin sulit untuk membalas keburukan, karena ia merasa Allah sedang mengajari dirinya sesuatu yang berharga. Orang yang naik spiritualnya perlahan menyadari bahwa memaafkan bukan berarti memberi keleluasaan kepada orang lain untuk terus menyakiti. Memaafkan adalah membebaskan diri dari belenggu yang mengikat hati. Ia berhenti menunggu permintaan maaf dari orang yang menyakitinya, karena ia mengerti bahwa kebebasan sejati lahir ketika ia sendiri yang memilih melepaskan. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk hatinya, untuk kedekatannya dengan Allah. Kemalasan untuk membalas bukan berarti ia tidak bisa membalas. Justru karena ia bisa membalas, ia memilih jalan yang lebih tinggi. Hati yang penuh cahaya tidak lagi tertarik pada balas dendam. Ia lebih tertarik pada ketenangan, lebih tertarik pada kelapangan, lebih tertarik pada kedewasaan batin. Ia tahu bahwa membalas hanya memuaskan ego sesaat, tetapi memaafkan memberi cahaya jangka panjang. Itulah sebabnya semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin mudah ia memaafkan. Pada fase ini, seseorang mulai merasakan perubahan yang sangat lembut namun jelas. Ia tidak lagi mudah tersinggung. Kalimat pedas orang lain tidak lagi langsung menusuk seperti dulu. Ia lebih cepat memahami daripada bereaksi. Ia lebih cepat meredam daripada membalas. Hati yang sudah dipenuhi zikir dan kesadaran tidak lagi memberi ruang bagi amarah untuk tumbuh. Ia merasakan betapa nyamannya hidup tanpa dendam, tanpa beban, tanpa luka yang dibiarkan membusuk di dalam batin. Pada akhirnya, kemalasan untuk membalas keburukan adalah salah satu tanda tertinggi dari kedewasaan spiritual. Ini bukan kelemahan, bukan pula sikap pasif, melainkan tanda bahwa hatinya sedang disucikan oleh Allah. Ia menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih lapang, dan lebih kuat dalam cara yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa balasan terbaik selalu datang dari Allah, bukan dari egonya. Malas menghakimi dan mudah melihat kesalahan orang lain. Ketika seseorang mulai naik spiritualnya,
Cara ia memandang manusia perlahan berubah menjadi lebih dalam dan lebih lembut. Dulu mungkin ia mudah menilai, mudah berkomentar, mudah menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun ketika hatinya mulai mengenal Allah lebih dekat, ia menyadari bahwa setiap manusia sedang berada dalam perjalanan batin yang berbeda. Tidak ada yang sama, tidak ada yang identik. Setiap orang membawa luka, ujian, dan latar belakang yang hanya diketahui oleh Allah. Kesadaran ini membuatnya malas untuk menghakimi siapapun. Pada tahap ini, seseorang merasakan bahwa menghakimi orang lain hanya membuat hatinya semakin berat. Setiap prasangka buruk yang ia lepaskan akan kembali menjadi kabut yang menghalangi cahaya dalam dirinya. Ia merasakan bahwa untuk menjaga kejernihan hati, ia harus menjaga pandangannya terhadap manusia. Ia mulai menahan diri dari menilai kehidupan orang lain, karena ia sadar bahwa apa yang tampak di luar seringkali berbeda dengan kenyataan di dalam. Dan semakin ia memahami hal ini, semakin sulit baginya untuk melihat manusia dari permukaan saja. Hati yang sedang disucikan oleh Allah mulai belajar melihat manusia dengan kacamata kasih sayang, bukan kacamata penghakiman. Ia melihat orang yang berbuat salah bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai seseorang yang sedang tersesat dan membutuhkan cahaya. Ia melihat orang yang kasar bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang sedang memikul beban yang mungkin tidak mampu ia tanggung sendiri. Cara pandang ini membuatnya berhenti bersikap keras kepada manusia, karena ia tahu bahwa Allah pun maha lembut kepada makhluknya. Kemalasan untuk menghakimi timbul karena seseorang mulai sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Ia melihat betapa banyak kekurangan dalam hatinya yang harus disucikan, betapa banyak sifat buruk yang harus ditundukkan, dan betapa panjang perjalanan yang harus ditempuh menuju kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang sibuk memperbaiki diri, ia tidak lagi punya waktu atau energi untuk melihat keburukan orang lain. Ia tahu bahwa musuh terbesar bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Pada tahap ini, muncul rasa takut yang halus dalam hatinya. Takut salah menilai, takut salah menyimpulkan, takut lidahnya tergelincir dan menyakiti orang yang sebenarnya tidak bersalah. Rasa takut ini bukan membuatnya lemah, tetapi membuatnya rendah hati. Ia tidak lagi merasa paling benar. Ia tidak lagi merasa lebih baik. Ia tidak lagi merasa layak mengomentari kehidupan orang lain. Ia menyerahkan penilaian hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Orang yang sedang naik spiritualnya menjadi lebih banyak diam ketika melihat keburukan orang lain. Diamnya bukan karena pasrah atau tidak peduli, tetapi karena ia memilih menjaga hatinya dari prasangka. Jika ia hendak menasihati, ia melakukannya dengan kelembutan, bukan dengan penghakiman. Jika ia hendak mengingatkan, ia melakukannya dengan kasih sayang, bukan dengan rasa ingin menjatuhkan. Karena bagi hatinya yang sedang tumbuh, setiap manusia layak dirangkul, bukan dihukum dengan kata-kata. Pada akhirnya, kemalasan untuk menghakimi adalah bukti bahwa seseorang telah memasuki tahap kedewasaan batin yang lebih tinggi. Ia mulai menyadari bahwa tugasnya bukan menilai siapa yang salah, tetapi menjaga agar hatinya tetap bersih di hadapan Allah. Ia belajar melihat manusia dengan belas kasih, mengerti bahwa semua orang sedang berjuang, dan memahami bahwa hanya Allah tempat kembali segala penilaian. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, hatinya menjadi lebih ringan, lebih lembut, dan lebih dekat dengan cahaya. Malas ikut keramaian duniawi dan lebih memilih ketenangan. Ketika seseorang mulai naik spiritualnya, ia merasakan perubahan yang sangat jelas dalam cara menempatkan dirinya di tengah keramaian dunia. Dulu mungkin ia senang berada di tengah banyak orang, menikmati hiruk pikuk, menikmati berbagai obrolan, acara, dan kegiatan yang ramai. Namun ketika hatinya mulai disinari oleh kedekatan kepada Allah, keramaian yang dulu terasa menyenangkan, kini perlahan terasa melelahkan. Ada penarikan lembut dalam hatinya yang membuat ia lebih memilih ketenangan daripada hiruk pikuk. Pada fase ini seseorang mulai menyadari bahwa di balik setiap keramaian ada energi yang mudah menyerap ke dalam diri. Tidak semua energi itu baik bagi hatinya. Obrolan kosong, candaan berlebihan, pembicaraan yang penuh kelalaian, semuanya terasa semakin berat bagi hatinya yang sedang ditata oleh Allah.
Ia merasa bahwa semakin ia tenggelam dalam keramaian, semakin hatinya sulit menjaga kehadiran dan zikir. Karena itu, tanpa dipaksa, ia mulai malas menghadiri keramaian yang tidak membawa manfaat bagi batinnya. Hati yang sedang tumbuh menuju kesadaran akan merasakan bahwa ketenangan bukan sekadar suasana, tetapi kebutuhan. Dalam ketenangan, ia lebih mudah merasakan Allah. Dalam kesunyian, ia lebih mudah mendengar suara hatinya. Dan dalam keheningan, ia bisa menata dirinya, mengenal dirinya, dan menyucikan dirinya dengan lebih baik. Ketenangan menjadi ruang pertemuan antara dirinya dengan Tuhannya. Itulah sebabnya seseorang yang naik spiritualnya menjadikan kesendirian sebagai tempat mengisi ulang energi batin. Ketika ia berada dalam keramaian, ia sering merasakan bahwa pikirannya menjadi mudah terpencar, hatinya mudah lalai, dan kesadarannya menurun. Ia mulai merasa bahwa terlalu banyak suara dari luar membuatnya sulit mendengar suara dari dalam. Disinilah ia memahami bahwa kesunyian bukanlah kesepian. Kesunyian adalah ruang suci yang membantu dirinya tetap hadir dalam zikir dan kesadaran. Ia merindukan keheningan bukan karena ingin menjauh dari manusia, tetapi karena ingin dekat kepada Allah. Kemalasan untuk ikut keramaian duniawi bukan berarti ia menutup diri. Ia tetap bersosialisasi seperlunya, tetap berbuat baik kepada manusia, tetap membantu siapapun yang membutuhkan. Namun ia tidak lagi mencari energi dari keramaian. Ia tidak lagi merasa harus hadir di setiap acara. Ia tidak lagi merasa kehilangan jika tidak ikut dalam kumpulan yang ramai. Hatinya mulai merasa cukup dengan kesederhanaan, cukup dengan sedikit pertemuan, dan cukup dengan hubungan yang tulus. Pada tahap spiritual ini, seseorang mulai menemukan kenikmatan dalam momen-momen sunyi, momen di mana hanya ada dirinya dan Allah. Ia merasakan bagaimana keheningan bisa menjadi obat yang menenangkan hatinya, menghapus kegelisahan dan menguatkan jiwanya. Semakin ia dekat kepada Allah, semakin ia menyukai ruang-ruang kecil yang sunyi dan terang. Semakin ia mengenal dirinya, semakin ia menikmati pertemuan dengan Allah dalam ketenangan. Pada akhirnya, kemalasan untuk ikut keramaian duniawi bukan tanda bahwa seseorang sedang menjauh dari manusia, tetapi tanda bahwa ia sedang mendekat kepada Allah. Ia mulai memahami bahwa cahaya batin seringkali turun ketika hati tenang, bukan ketika hati sibuk oleh dunia. Dan ketika seseorang mulai memilih ketenangan daripada keramaian, saat itulah hatinya sedang dibimbing menuju kedewasaan spiritual yang lebih tinggi, menuju ruang di mana ia bisa mendengar, merasakan, dan mengalami kehadiran Allah dengan lebih jelas. Malas mengeluh dan menganggap hidup tidak adil. Ketika seseorang mulai naik spiritualnya, ia merasakan perubahan yang sangat nyata dalam cara memandang ujian dan kesulitan. Dulu, mungkin keluhan begitu mudah keluar. Sedikit masalah, sedikit tekanan, sedikit ketidaknyamanan, hati langsung gelisah dan lisan langsung bereaksi. Namun kini, ketika ia mulai dekat kepada Allah, keluhan perlahan kehilangan tempatnya. Hati yang sedang diberi cahaya menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Dan karena itu, keluhan tidak lagi terasa pantas. Ia mulai malas mengeluh karena hatinya telah menemukan cara baru untuk menyikapi setiap peristiwa. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan, selalu membawa pelajaran yang tidak bisa dipahami saat itu juga. Ada pemahaman lembut yang muncul bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa maksud dan tidak pernah menurunkan cobaan tanpa membawa hikmah yang lebih besar. Kesadaran ini membuat hatinya tenang menghadapi apapun yang datang. Keluhan terasa seperti sesuatu yang hanya akan merusak ketenangan yang sudah ia jaga dengan susah payah. Ia mulai melihat bahwa keluhan bukan solusi. Keluhan hanya memperbesar masalah dan membuat hati semakin gelap. Sementara itu, kesabaran dan penerimaan justru memberi kekuatan. Seseorang yang naik spiritualnya perlahan memahami bahwa kesulitan bukan hukuman, melainkan pendidikan dari Allah. Pendidikan yang membentuk jiwanya agar lebih matang, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah cara Allah menghaluskan hatinya. Pada titik tertentu, keluhan menjadi sesuatu yang melelahkan, bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi dirinya sendiri. Hati yang sudah terbiasa dengan ketenangan akan merasa terganggu ketika keluhan muncul.
Getarannya terasa kasar dan tidak selaras dengan cahaya di dalam diri. Itulah sebabnya seseorang yang sedang naik spiritualnya akan memilih diam, menghela napas, dan menerima dengan lembut daripada mengeluh dan memperparah keadaan. Diamnya bukan tanda lemah, tetapi tanda bahwa hatinya sedang belajar berserah. Ada momen-momen ketika ia melihat kembali perjalanan hidupnya dan menyadari bahwa banyak hal yang dulu ia keluhkan ternyata justru membawanya ke arah yang lebih baik. Banyak kejadian yang dulu terasa pahit ternyata menjadi sebab tumbuhnya kedewasaan batin. Dari sinilah lahir rasa syukur yang lebih dalam yang menggantikan kebiasaan mengeluh. Ia mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian masalah, tetapi sebagai rangkaian petunjuk dari Allah. Pada fase ini, seseorang lebih sering berkata dalam hatinya, ini pasti ada maksudnya. Ia tidak lagi tergesa-gesa menilai hidup sebagai buruk hanya karena ada kesulitan. Ia percaya bahwa Allah selalu bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa terlihat oleh mata manusia. Keyakinan itulah yang membuatnya semakin malas untuk mengeluh. Karena bagi hatinya, keluhan hanya menunjukkan bahwa ia tidak memahami rencana Allah. Sementara diam, sabar, dan tenang menunjukkan bahwa ia percaya. Pada akhirnya seseorang yang malas mengeluh adalah seseorang yang sedang naik menuju tingkat keimanan yang lebih halus. Ia tidak lagi mudah goyah, tidak lagi mudah kecewa, dan tidak lagi mudah menganggap hidup tidak adil. Ia mulai melihat dunia dari mata seorang hamba yang yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Ketika ia berhenti mengeluh, hatinya menjadi lebih damai, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya terasa lebih ringan. Disinilah ia mulai merasakan bahwa menerima takdir dengan lapang adalah salah satu bentuk tertinggi dari kedewasaan spiritual. Malas mengejar hal yang tidak menghidupkan batin. Ketika seseorang naik spiritualnya, ia mulai merasakan pergeseran mendalam dalam hal apa yang benar-benar ia anggap penting. Dulu, banyak hal duniawi tampak begitu menarik. Ambisi, pencapaian materi, status, persaingan, dan berbagai kenikmatan yang memanjakan ego. Namun ketika hatinya mulai disentuh cahaya dari Allah, hal-hal itu perlahan kehilangan daya tariknya. Sesuatu dalam dirinya berubah, membuatnya malas mengejar hal-hal yang tidak lagi mampu menghidupkan batinnya. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa ada banyak aktivitas yang hanya menguras energi tanpa memberi ketenangan. Ada banyak keinginan yang hanya membuat hati sibuk berlari tanpa arah. Ia mulai melihat bahwa sebagian besar yang dulu ia kejar ternyata hanya kebutuhan ego, bukan kebutuhan jiwa. Hatinya mulai berkata pelan, ini tidak memberi hidup pada diriku. Dan dari suara halus itulah lahir kemalasan untuk mengejar hal-hal yang tidak sejalan dengan perjalanan batinnya. Seseorang yang sedang mendekat kepada Allah mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak ia kumpulkan, tetapi seberapa dalam ia mengenal dirinya. Apapun yang tidak menambah ketenangan, tidak menambah kesadaran, dan tidak menambah kedekatan dengan Allah perlahan terasa kosong. Bahkan kesibukan yang dulu ia banggakan kini terasa seperti kebisingan yang mengganggu ketenangan jiwa. Ia mulai mengerti bahwa tidak semua kesibukan adalah produktivitas, dan tidak semua pencapaian adalah kemenangan. Ketika hatinya semakin halus, ia mulai mengenal perasaan jenuh terhadap sesuatu yang tidak bernilai bagi akhirat. Hati yang sudah disentuh cahaya tidak betah lagi berada dalam pekerjaan, kebiasaan, atau lingkungan yang membuatnya lalai. Ia tidak ingin menghabiskan waktu pada hal-hal yang membuat jiwanya kering. Hal-hal yang tidak membawanya pada zikir, ketenangan, atau kesadaran akan Allah terasa tidak bermakna. Inilah tahap di mana seseorang mulai selektif dalam memilih apa yang ia kejar dalam hidup. Kemalasan untuk mengejar sesuatu yang tidak menghidupkan batin bukan berarti ia menjadi pemalas dalam hidup. Justru sebaliknya, ia menjadi sangat fokus. Ia hanya memberikan energi pada hal-hal yang bernilai, yang menumbuhkan dirinya, yang menguatkan jiwanya, dan yang membuat hatinya semakin dekat kepada Allah. Ia lebih memilih sedikit aktivitas, tetapi penuh makna, daripada banyak aktivitas yang membuatnya jauh dari cahaya. Ia mulai melihat kualitas, bukan kuantitas. Pada fase ini seseorang merasakan bahwa hatinya lebih suka pada hal-hal yang sederhana namun hidup. Duduk dalam ketenangan, mendalami makna diri, berkumpul dengan orang-orang saleh, memperbanyak zikir, menikmati kesunyian malam, atau melakukan pekerjaan dengan penuh kesadaran,
Semua itu lebih berharga baginya daripada hiruk-pikuk dunia yang hanya membuat batinnya lelah. Ia merasa bahwa hal terbaik dalam hidup justru adalah hal-hal yang membuat jiwanya lapang dan damai. Pada akhirnya, kemalasan untuk mengejar hal yang tidak menghidupkan batin adalah tanda bahwa seseorang mulai mengenali tujuan sejatinya. Ia mulai memahami mana yang penting dan mana yang hanya ilusi. Ia semakin sadar bahwa apapun yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah hanyalah kesibukan yang sia-sia. Dan ketika seseorang mencapai kesadaran ini, ia tidak lagi berlari sembarangan. Ia berjalan dengan mantap menuju cahaya, menuju kedalaman diri, dan menuju ketenangan yang hanya Allah dapat berikan. Malas bertindak tanpa kesadaran dan hidup dalam mode autopilot. Ketika seseorang naik spiritualnya, ia mulai menyadari bahwa banyak tindakan dalam hidupnya selama ini dilakukan tanpa kesadaran. Bangun, bekerja, berbicara, bergerak, bahkan beribadah, semuanya berjalan otomatis tanpa kehadiran hati. Namun ketika cahaya kesadaran dari Allah mulai masuk, ia merasakan perubahan besar. Ia menjadi lebih peka, lebih hadir, dan lebih ingin menjalani setiap detik dengan penuh kesadaran. Dari sinilah muncul kemalasan baru. Malas bertindak tanpa hati, malas menjalani hidup secara terburu-buru tanpa ruh, malas hidup dalam autopilot. Pada tahap ini seseorang mulai merasakan betapa berharganya momen ketika ia benar-benar hadir. Ia merasakan betapa dalamnya makna ketika napas ia sadari, ketika langkah ia rasakan, ketika kata-kata ia jaga, dan ketika ibadah dilakukan dengan kehadiran hati. Semakin ia merasakan manisnya hidup yang penuh kesadaran, semakin ia enggan kembali pada kehidupan yang tergesa-gesa. Hidup yang tanpa kesadaran terasa kosong, hambar, dan jauh dari Allah. Inilah sebabnya ia malas melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas. Hati yang sedang ditata oleh Allah mulai memahami bahwa zikir bukan hanya bacaan, tetapi keadaan batin. Ia mulai mempraktikkan kehadiran. Apakah itu melalui zikir nafas, zikir hati, atau hanya dengan menyadari keberadaannya di hadapan Allah. Setiap tindakan ia lakukan dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihatnya. Cara hidup seperti ini membuatnya merasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih terhubung. Dan dari pengalaman-pengalaman halus itu, ia semakin malas kembali pada kehidupan yang dijalani tanpa hadir. Ketika ia melihat orang-orang sibuk berlari ke sana, kemari tanpa arah batin, hatinya sering merasa iba. Ia pernah berada di fase itu. Menjalani hidup hanya karena kebiasaan, bukan karena kesadaran. Kini ia memahami bahwa kesibukan tanpa kehadiran hanya akan menguras energi dan membuat jiwa letih. Kesadaran sebaliknya menghidupkan dan menenangkan. Itulah sebabnya ia mulai menolak untuk melakukan apapun yang membuat hatinya lalai. Ia ingin hadir dalam setiap langkah, dalam setiap kata, dan dalam setiap keputusan. Pada fase ini seseorang mulai memperhatikan cara ia berbicara, makan, bekerja, bahkan diam. Ia sadar bahwa setiap gerakan bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan kehadiran hatinya kepada Allah. Namun bisa juga menjadi kelalaian jika dilakukan tanpa kesadaran. Perbedaan itu sangat terasa dalam jiwanya. Ia merasakan bahwa hidup dengan kesadaran adalah hidup yang berisi, sedangkan hidup tanpa kesadaran adalah hidup yang kosong meskipun tampak sibuk. Kesadaran menjadi cahaya yang menuntunnya. Kemalasan terhadap tindakan tanpa kehadiran hati membuat seseorang menjadi lebih selektif. Ia tidak mau lagi terjebak dalam rutinitas hanya karena ikut arus. Ia tidak mau melakukan sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Ia ingin setiap tindakannya membawa dia semakin dekat kepada Allah. Ia ingin setiap detik hidupnya bernilai. Ia lebih memilih tindakan yang sedikit tetapi sadar daripada tindakan yang banyak tetapi kosong. Ia mengutamakan kualitas batin daripada kuantitas gerakan. Pada akhirnya seseorang yang malas bertindak tanpa kesadaran adalah seseorang yang sedang memasuki kedewasaan spiritual yang mendalam. Ia tidak ingin hidupnya sia-sia. Ia tidak ingin jiwanya mati dalam rutinitas yang tidak menghadirkan Allah. Ia memilih untuk hadir, untuk sadar, dan untuk hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, hidupnya menjadi lebih indah. Bukan karena berubah secara lahir, tetapi karena batinnya telah menemukan cahaya dalam setiap napas yang disadarinya.
malas berpura-pura, dan semakin ingin hidup apa adanya. Ketika seseorang naik spiritualnya, ia mulai merasakan bahwa kepura-puraan adalah beban yang tidak lagi sanggup ia pikul. Dulu, mungkin ia sering menampilkan citra tertentu agar terlihat baik di mata manusia. Dulu ia mungkin merasa harus menjadi seseorang yang disukai, dihargai, atau dikagumi. Namun ketika hatinya mulai disentuh oleh cahaya kesadaran dari Allah, ia merasakan perubahan yang lembut namun kuat dalam dirinya. Ia mulai malas berpura-pura, malas menjadi sosok yang bukan dirinya, malas menghabiskan energi hanya untuk terlihat sempurna di mata manusia. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan keindahan hidup apa adanya. Ia mulai memahami bahwa tampil sempurna bukanlah tujuan hidup. Yang jauh lebih penting adalah kejujuran hati, ketulusan jiwa, dan kedekatan dengan Allah. Kepura-puraan membuat jiwa lelah. Kepura-puraan membuat hati gelisah. Kepura-puraan membuat seseorang terus hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Ketika seseorang naik spiritualnya, ia ingin bebas dari semua itu. Ia ingin kembali menjadi diri yang paling jujur di hadapan Allah. Hati yang sedang disucikan oleh Allah mulai merindukan kesederhanaan. Ia tidak ingin lagi membungkus dirinya dengan topeng-topeng sosial, topeng pintar, topeng baik, topeng kuat, atau topeng religius yang hanya dipakai untuk mendapatkan pengakuan. Ia ingin hidup tanpa sandiwara, apa adanya, tulus, jujur, tanpa dibuat-buat. Dan kesederhanaan ini justru menghadirkan ketenangan yang sangat dalam. Ia merasakan kebebasan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia bertemu dengan manusia, ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kelemahan. Ia tidak merasa malu dengan kekurangannya karena ia tahu bahwa Allah yang menilai dirinya bukan dari tampilan luar, tetapi dari ketulusan hatinya. Kesadaran ini membuatnya ringan, melepaskan tuntutan sosial, melepaskan standar manusia, melepaskan ekspektasi yang membebani. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih lembut, dan lebih damai dengan diri sendiri. Pada fase ini, seseorang mulai melihat bahwa berpura-pura adalah bentuk jarak antara dirinya dengan Allah. Setiap kepura-puraan membuatnya menjauh dari keikhlasan. Setiap sandiwara membuatnya kehilangan ketenangan. Maka ia memilih hidup apa adanya, meskipun itu berarti tampil dengan kekurangan. Karena ia tahu, lebih baik menjadi diri sendiri yang jujur di hadapan Allah daripada menjadi sosok yang sempurna di hadapan manusia, tetapi kosong di dalam hati. Kemalasan untuk berpura-pura juga membuat seseorang lebih berani jujur dengan perasaannya. Ia tidak memaksakan senyum ketika hatinya terluka, tetapi ia juga tidak menenggelamkan diri dalam kesedihan yang berlebihan. Ia menjalani hidup dengan keseimbangan. Ia merasakan apa yang perlu ia rasakan. Ia menerima apa yang perlu ia terima. Dan ia berserah kepada Allah dengan ketenangan yang lahir dari kejujuran batin. Ini adalah bentuk kedewasaan spiritual yang sangat halus namun sangat kuat. Pada akhirnya, seseorang yang malas berpura-pura adalah seseorang yang telah menemukan dirinya. Ia tidak lagi mencari cinta manusia, karena ia telah menemukan kecukupan dalam cinta Allah. Ia tidak lagi berlomba-lomba menjadi sosok ideal, karena ia lebih memilih menjadi hamba yang jujur. Ia memahami bahwa hidup apa adanya bukan berarti hidup tanpa usaha, tetapi hidup tanpa topeng. Dan di titik inilah hatinya benar-benar terasa ringan, damai, dan penuh cahaya. Perjalanan spiritual bukan tentang menjadi suci, bukan tentang menjadi sempurna, dan bukan tentang menunjukkan perubahan kepada manusia. Perjalanan spiritual adalah tentang kembali kepada diri, kembali kepada hati, dan kembali kepada Allah. 10 tanda yang telah kita bahas hanyalah gambaran bagaimana Allah menata hati seseorang agar semakin lembut, semakin sadar, dan semakin dekat kepadanya. Jika engkau merasakan satu saja dari tanda-tanda itu, ketahuilah bahwa Allah sedang memanggilmu, sedang membimbingmu, sedang mengajarkanmu cara hidup yang lebih tenang dan lebih bermakna. Jangan takut pada perubahan itu. Jangan ragu pada perjalanan itu. Karena perjalanan menuju Allah adalah perjalanan paling indah yang bisa ditempuh oleh seorang manusia. Semoga cahaya dari Allah selalu menjaga hatimu. Semoga setiap langkahmu dipenuhi ketenangan.
dan semoga engkau selalu berada di jalan yang mendekatkan dirimu kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan jika kamu masih punya hati.